Kayaknya minggu lalu Sosper ada tugas deh. Hmm, oh ini. Oh ini tugasnya. Disuruh buat video, topiknya itu. Kayaknya aku harus cari referensi deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, pripun kabare? Api-api wae to? Kenal lo, jenengku Dinda Aerofika saka Agribisnis angkatan 2019. Pastine kabeh wis ngerti to aku teko ndi? Wis pasti dudu teko Jakarta. Iya, bener banget. Aku saka Jawa Timur, tepatnya sama Kabupaten Blitar. Saiki ning kene aku arep njelasne tentang aset komunitas yang ono ning daerahku, yaiku Kecamatan Setajayan Kabupaten Blitar. Saur ngejelasno bahasan utama tentang aset komunitas, arep kenalno dhisik desaku ning awakmu kabeh ya, Cah. Nanging nggih basa Indonesia wae, ben awakmu kabeh paham karo bahasaku. Kecamatan Setajayan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blitar yang letaknya di sebelah barat Kabupaten Blitar. Luas wilayah Kecamatan Setajayan ini yakni 44,20 km persegi. Kecamatan ini disebut juga dengan Lodoyo dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang aku mau sedikit cerita nih sama teman-teman tentang berdirinya Kecamatan Setajayan ini. Dulunya, Lodoyo ini sebagian besar berupa hutan rimba yang banyak dihuni binatang buas loh. Lantas, datanglah Pangeran Prabu ke Lodoyo karena pangeran mendapatkan hukuman dari ayahnya. Saat Pangeran Prabu datang, Lodoyo tak hanya berupa hutan lebat, tapi juga masih wingit atau angker. Kemudian, Pangeran Prabu membawa pusaka kerajaan berupa gong yang kemudian disebut sebagai Gong Kyai Prada. Dengan 7 kali memukul gong itu, binatang buas di sana bisa jinak dan juga keangkeran Lodoyo bisa ditaklukkan. Karena itulah, sekarang alasan diadakannya siraman Gong Kyai Prada rutin setiap tahunnya. Tapi kita tidak sedang membahas tentang Gong Kyai Prada. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas tentang aset komunitas yang ada di Kecamatan Setajayan Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, yuk ikuti saya untuk menjelajahi Kabupaten Blitar. Aset komunitas merujuk pada potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan interaksi sosial. Menurut Green dan Haynes 2002, di dalam aset komunitas sendiri terdiri dari 5 aset, yaitu aset fisik, aset manusia, aset sosial, aset finansial, dan aset alam. Yang pertama yakni aset manusia. Menurut Christopher D. Rau 2013, sumber daya manusia yang berkualitas akan bermanfaat bagi masyarakat karena penguasaan teknologi yang mereka miliki. Aset ini mewakili unsur pengetahuan, pendidikan, dan kesehatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi, aset manusia yang ada di Kecamatan Setajayan Kabupaten Blitar meliputi petani, pedagang, guru, dan lain sebagainya. Ini merupakan data mata pencarian dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Setajayan, yakni Desa Sumberjo. Masyarakat pada desa ini mayoritas bekerja sebagai petani yang ditunjukkan dengan adanya lahan sawah yang sangat luas di desa tersebut. Yang selanjutnya yakni aset fisik. Aset ini mewakili unsur bangunan dan infrastruktur dasar sehingga terdapat campur tangan manusia dalam pembuatannya. Aset ini dijadikan sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. Lalu, apa saja aset fisik yang ada di Kecamatan Setajayan? Aset fisik yang ada di Kecamatan Setajayan yaitu ada Pasar Lodoyo,
kantor desa, irigasi lahan pertanian, jembatan, dan juga bendungan belingi. Yang selanjutnya yakni aset finansial. Aset ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada pada masyarakat yang bermanfaat untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat desa. Untuk aset finansial di Kecamatan Setojayan yaitu ada koperasi unit desa. Selanjutnya yakni aset alam. Aset ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang berada di sekitar masyarakat. Aset ini bersifat campur tangan manusia di dalamnya. Contohnya yaitu hutan, gunung betet, dan sungai boga. Terakhir yakni aset sosial. Aset yang bentuknya abstrak dan dijadikan dasar bagi suatu komunitas untuk melakukan interaksi sosial. Nilai dan norma termasuk ke dalam aset sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat Kecamatan Setojayan Kabupaten Blitar mayoritas merupakan suku Jawa yang tentunya menerapkan nilai bahasa dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebudayaan yang masih diterapkan sampai saat ini diantaranya adalah gotong royong, selamatan, dan juga tradisi di bidang pertanian yakni tradisi petik padi.